Satu peristiwa yang saya ingat adalah ketika waktu itu kami pergi mission trip. Kami ada di daerah Kalimantan pada waktu itu, di pos kami masih ada di base camp waktu itu, di pos PPMT daripada GKI Greenfield, kami dengan satu tim. Nah, saudara, itu kan memang toiletnya itu kan memang ya toilet gabung lah begitu ceritanya. Lalu pas saya mau pergi ke toilet begitu, cilakanya ada seorang baru menggunakan toilet tersebut dan itu tuh nggak bersih benar ya, bukan saja nggak bersih benar. Ya. Ketika saya masuk, ya ada seorang menggunakan dan kemudian seperti itu saya langsung merespon, gila ini siapa nih yang gunain toilet seperti ini begitu. Itu respon normal saya begitu. Saya cukup kaget ya. Ada seorang dia juga majelis pada waktu itu di Greenfield. Dia langsung ya karena itu kan tempatnya nggak jauh lah, itu kan di dalam satu rumah lah begitu ya, di dalam satu rumah lah begitu. Dia langsung lari berkata, mana tuh Pak Tommy, saya suka membersihkan apapun juga begitu loh. Dan dia masuk ke toilet itu, dia bersihkan toilet itu. Setelah ketika dia masuk ke toilet itu dan membersihkan toilet, saya cuma berpikir satu hal, Tuhan, mengapa saya lihat toilet itu, saya teriak dan saya tidak bersihin begitu. Kenapa majelis itu yang bersihin? Kenapa majelis itu yang bersihin? Saudara, terlepas ya, nggak salah juga sih kalau pas saudara pas ke toilet, saudara keluar nggak bersih ya. Ya memang itu bukan tugas saya, tugas saudara, itu bukan tanggung jawab saudara. Tapi saya cuma pribadi cuma berpikir begini, iya ya. Mestinya yang harus saya lakukan adalah saya harus belajar untuk tetap di dalam semua hal saya menjadi penata layan yang benar. Saudara, siapa yang ingin urusan tersebut? Tapi nanti kalau pas kebagian misalnya mau gunting pita ya, kita mesti mau yang di tengah begitu loh jadinya. Kita mau nomor satu, urusan bersihin toilet enggak. Saudara, saya teringat lagi satu peristiwa dulu ketika saya masih melayani di gereja Reform. Saudara, ketika saya melayani di Pondok Indah ya, saudara tahu Pondok Indah daerah yang bagus ya di Jakarta ya, sehingga jemaat di sana juga indah-indah lah rata-rata begitu ya, karena tinggal daerah Pondok Indah begitu. Saudara, dan saya masih ingat ada satu jemaat yang tinggal dekat gereja ya. Dia itu sengaja memegang kunci gereja. Semua jemaat belum datang, dia bagian buka untuk rapiin semua. Padahal ini di dalam bisnis yang dia lakukan, dia adalah seorang bos ya. Tapi dia cuma menyadari ketika dia gereja, dia mau menjadi seorang hamba. Dia tidak pikirkan dia seorang bos. Saudara, itulah sebabnya saya selalu berkata, dulu ketika di Greenfield, bahkan ketika saya di Kelapa Gading, saya juga kerap kali berkata, ketika saudara datang ke gereja, ingat, enggak ada istilah engkau seorang CEO, tidak ada istilah engkau seorang owner, tidak ada istilah engkau seorang karyawan. Ketika kita datang ke gereja, maka semua kita adalah hamba. Tetapi di dalam kisah ini adalah kisah yang mau mengingatkan, kita punya tendensi untuk menjadi seorang tuan. Kita punya tendensi seperti para murid menjadi seorang yang terbesar. Dan Yesus melakukan semuanya ini untuk mengingatkan, kalau aku sendiri yang Tuhan menjadi hamba, membasuh kakimu, apa sih yang kau lakukan? Apa sih yang kau lakukan?